Halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Buat sahabat angka dan data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jeripaya konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Sahabat angka dan data, apa jadinya jika kita tinggal di suatu wilayah tanpa adanya tetangga? Di depan hanya pohon, di kiri kanan hanya sawah, di belakang hanya gunung. Waduh. Namun ada juga orang berpendapat, wah bagus dong Min, karena apa-apa kita bisa ngelakuin dengan bebas, karena jauh dari omongan atau cibiran tetangga. Eits, namun ingat, ada sisi negatifnya. Ingat, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita dilanda suatu kejadian, nah, siapa yang akan menolong kita kalau bukan tetangga kita sendiri? Atau misalnya ada acara atau misalnya ada kedukaan, tentu tetangga kita akan membantu kita dalam mempersiapkan segala macam kegiatan untuk persiapan acara maupun dalam proses pemakaman. Di Indonesia ada daerah-daerah tersepi. Nah, kalau berbicara mengenai daerah tersepi, tentu bukan terbayang di pikiran kita sebuah kota atau kota madya. Karena kota tentunya ramai. Namun akan terbayang di pikiran kita merujuk pada kabupaten. Nah, di Indonesia sendiri ada sekitar 514 kabupaten kota. Nah, dari 514 kabupaten kota ini, berikut ini 10 wilayah tersepi di Indonesia yang dilihat dari kepadatan penduduk. Dengan rumus, total penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Maka didapatilah jumlah kepadatan penduduk. Kabupaten apa sajakah itu? Langsung saja. Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Siapa yang tidak pernah dengar Kabupaten Teluk Wondama? Ya, yang di tahun 2010 pernah dilanda banjir bandang Wasior. Ibu kota dari Kabupaten Teluk Wondama ini terletak di Rasiai, yang masuk wilayah Kecamatan Wasior Selatan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Wondama ini mencapai 54.148 jiwa saja tahun 2019 dengan luas wilayah mencapai 14.953,8 km persegi, sehingga total kepadatan penduduk 4 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Ibu kota dari Kabupaten Mapi terletak di Kepi. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Mapi mencapai 99.599 jiwa tahun 2018 dengan luas wilayah mencapai 28.518 km persegi. Sehingga didapatilah kepadatan penduduk di Kabupaten Mapi hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana beribu kota di Kaimana. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana sebanyak 58.404 jiwa tahun 2018. Dengan jumlah penduduk yang hanya sedikit, namun mereka menempati wilayah yang begitu luas. Dengan total luas wilayah mencapai 18.500 km persegi, sehingga rata-rata kepadatan penduduk mencapai 4 jiwa saja per kilometer persegi. Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Masih berada di Provinsi Papua, ibu kota dari Kabupaten Waropen terletak di Botawa. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Waropen ini mencapai 30.612 jiwa saja tahun 2018. Dengan jumlah penduduk kabupaten yang sedikit ini, mereka tinggal di wilayah kabupaten dengan luas yang melebihi luas wilayah satu Provinsi Banten, yaitu 10.847,91 km persegi. Sehingga rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Waropen hanya 3 jiwa per kilometer saja. Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat.
Kabupaten yang baru saja dimekarkan dari Kabupaten Sorong ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 32.027 jiwa tahun 2019 dengan luas wilayah mencapai 11.529,18 km persegi. Merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk tersedikit di Indonesia selain Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Waropen. Adapun rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten yang beribu kota di VEF ini mencapai 3 jiwa saja per kilometer persegi. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kabupaten yang beribu kota di Sarmi ini memiliki jumlah penduduk 38.210 jiwa tahun 2017 dengan total luas wilayah 13.965,58 km persegi. Sehingga didapati rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sarmi hanya 3 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Kabupaten yang berbatasan di bagian selatan dengan Kabupaten Merauke ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.717 jiwa tahun 2018 dengan luas wilayah yang ditempati 27.108,29 km persegi. Bahkan, luas wilayah dari Kabupaten Bovendigul mengalahkan luas satu provinsi Bengkulu. Adapun rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten yang beribu kota di Tanah Merah ini mencapai 3 jiwa saja per kilometer persegi. Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Bergeser ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, di sana ada Kabupaten Mahakam Ulu, pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Nah, Kabupaten Mahakam Ulu ini memiliki jumlah penduduk hanya mencapai 30.321 jiwa tahun 2019, dengan luas wilayah kabupaten mencapai 15.315 km persegi. Wah, bahkan luas wilayah dari Kabupaten Mahakam Ulu ini mengalahkan luas wilayah satu provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk hanya mencapai kurang lebih 30.000 jiwa saja yang tinggal di wilayah yang begitu luas. Sehingga rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten yang beribu kota di Ujo Bilang ini mencapai 2 jiwa saja per kilometer persegi. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, memiliki luas wilayah yang sangat luas, bahkan mengalahkan luas wilayah satu provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau yaitu 42.620,70 km persegi, hanya ditempati oleh 80.618 jiwa penduduk tahun 2016. Sehingga didapati rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Malinau hanya 2 jiwa saja per kilometer persegi. Waduh, sama seperti Kabupaten Mahakam Ulu ya. Di sana kita bisa membayangkan jarang sekali penduduk yang saling bertetanggaan. Kabupaten Malinau beribu kota di Malinau Kota. Satu, Kabupaten Membramo Raya, Papua. Inilah dia wilayah tersepi di Indonesia, sekaligus menjadi kabupaten tersepi di Indonesia. Ya, Kabupaten Membramo Raya. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di Burmeso. Adapun jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 22.313 jiwa saja pada tahun 2017 dan dengan luas mencapai 23.813,91 km persegi. Bahkan luas Kabupaten Membramo Raya ini mengalahkan luas dari satu provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat. Akibat dari jumlah penduduk yang sangat sedikit dan wilayah yang begitu luas, bahkan rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten ini hanya 1 jiwa per kilometer persegi. Saking luasnya wilayah, bahkan jarang terlihat pemukiman penduduk yang padat di kabupaten ini. Kebanyakan wilayah di kabupaten ini dipenuhi oleh hutan-hutan yang masih segar dan alam yang luar biasa dan indah.
Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 10 kabupaten tersepi di Indonesia. Yang paling utama bukanlah situasi, kondisi, ataupun luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi kualitas dari penduduk tersebut untuk terus maju dan semakin sejahtera. Sekian dan terima kasih.